Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, hari ini pembelajaran daring kita masuk kepada ikatan kovalen. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai ikatan ion. Nah, perbedaan antara ikatan kovalen dan ikatan ion adalah kalau dia ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena tarik menarik karena adanya perbedaan muatan. Nah, dia terjadi antara atom logam dan atom non logam. Nah, sedangkan pada ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, berarti mereka sama-sama saling membutuhkan ya nak. Dan pada ikatan kovalen ini banyak terjadi pada atom-atom non logam. Nah, kita lihat sebagai contoh. Nah, ini ada atom hidrogen, inti-inti atom hidrogen ini ya, intinya di tengah. Nah, atom hidrogen itu nomor atomnya adalah 1, maka jumlah elektronnya juga 1. Nah, ini kalau antara kedua atom hidrogen, mereka akan saling menggunakan elektron secara bersama. Kenapa mereka saling menggunakan elektron secara bersama? Karena satu atom H itu akan membutuhkan satu elektron lagi untuk menuju kestabilan. Berarti dia duplet ya nak, sama seperti gas mulia, golongan gas mulia yaitu atom helium. Atom helium itu jumlah elektronnya 2 ya nak. Ini ada pengecualian, hanya atom helium yang duplet. Maka untuk atom hidrogen untuk mencapai kestabilannya maka dia akan menyerupai seperti helium yaitu duplet, maka dia membutuhkan satu elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, kemudian dipasangkan dengan satu atom hidrogen yang satunya lagi. Nah, maka karena mereka sama-sama saling membutuhkan satu elektron, makanya mereka saling berikatan. Nah, satu elektron milik atom hidrogen yang kedua digunakan oleh atom hidrogen yang pertama. Begitu juga sebaliknya, satu elektron atom hidrogen yang pertama digunakan elektronnya oleh atom hidrogen yang kedua. Nah, itulah yang dikatakan bahwasannya kedua atom ini menggunakan elektron secara bersama-sama. Oke, selanjutnya kita lihat rumus kimia senyawa kovalen biner. Nah, senyawa kovalen biner ini maksudnya adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen. Biner itu artinya adalah 2 atom. Nah, kita lihat pada contoh ikatan antara, nah ini 2 atom ya nak ya, itu antara atom hidrogen dan atom oksigen, maka akan terbentuk senyawa H2O atau air ya. Nah, kita lihat bagaimana bisa terbentuknya senyawa air atau H2O. Kita lihat dari konfigurasi elektron dari atom H dan atom O adalah sebagai berikut. Untuk H tadi nomor atomnya adalah 1, maka konfigurasinya adalah 1. Maka supaya dia mencapai kestabilan, maka dia memerlukan satu elektron. Supaya 2 ya nak ya, duplet sama seperti helium. Dan kemudian untuk atom O itu nomor atomnya adalah 8. Maka supaya mencapai kestabilan, konfigurasi elektronnya adalah 26. Nah, maka elektron valensinya 6. Nah, untuk mencapai kestabilan maka dia butuh 2 elektron lagi. Nah, maka dia memerlukan 2 elektron. Nah, dari penjelasannya di atas ini kita lihat dulu. Atom O memasangkan 2 elektron, sedangkan atom H memasangkan 1 elektron. Nah, untuk menyamakan jumlah elektron, atom H itu harus kita kalikan 2, sedangkan atom O-nya dikalikan 1, sehingga rumus nukleus nyawanya adalah H2O. Maka pembentukan ikatan dalam H2O, nah kita lihat. Tadi atom H itu kan elektronnya 1, kemudian atom O elektron valensinya ada 6. Atom H memerlukan 1 elektron, maka dia menggunakan 1 atom O. Sementara si O tadi memerlukan 2 elektron, maka satunya lagi dia peroleh dari mana? Sementara hanya 1 tadi karena pertama. Nah, untuk mencapai kestabilan O-nya, maka hanya itu harus kita kali 2. Artinya kita butuh 2 atom H supaya atom oksigen ini terpenuhi 2 elektronnya lagi. Nah, kita lihat di sini ikatannya. Nah, tadi kan yang O, ini kita contohkan ya, titik Lewis untuk atom O itu yang titik dia ya, ya. Nah, kalau yang sekali itu untuk titik Lewisnya hidrogen ya. Nah, kita lihat tadi hidrogen
elektron valensinya 1, dia butuh 1 elektron supaya stabil, maka dia pakai 1 elektron milik si O. Kemudian si O juga butuh 2 elektron, maka karena tadi si H menggunakan 1 elektron miliknya, maka O juga menggunakan 1 elektron milik si H. Nah, maka selesai ya. Dan kemudian satu lagi, atom hidrogen si O juga perlu 1 elektron lagi untuk mencapai kestabilan, maka dia gunakan 1 elektron milik si H yang kedua. Dan si H kedua juga begitu sebaliknya, dia juga membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Maka inilah yang dikatakan ikatan kovalen. Nah, maka kalau kita gambarkan struktur rangkainya atau struktur bangunnya, maka ikatannya cukup dilambangkan dengan garis. Nah, inilah ikatannya. Maka terbentuklah rumus molekulnya menjadi H2O, terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Oke, selanjutnya kita lihat rumus struktur atau struktur Lewis senyawa kovalen. Cara atom-atom saling mengikat dalam satu molekul dinyatakan dengan rumus bangun atau rumus struktur. Nah, rumus struktur diperoleh dari rumus Lewis dengan menggantikan setiap pasangan elektron ikatannya dengan sepotong garis. Nah, itu tadi. Nah, ini contohnya misalnya rumus molekulnya adalah H2. Maka rumus Lewisnya kan cukup digambarkan dengan titiknya ya nak ya. H2 berarti H tadi elektronnya 1 dan H yang kedua juga elektronnya 1. Maka mereka sama-sama saling membutuhkan 1 elektron. Maka mereka menggunakan elektron secara bersama. Maka inilah dikatakan dengan ikatan kovalennya. Maka untuk menggambarkan rumus bangunnya atau rumus strukturnya cukup digambarkan dengan garis sepotong atau sepotong garis ya, ini dia. Oke, kemudian HCl. Nah, HCl berarti hanya 1. Nah, ini maka dia supaya stabil dia butuh 1 elektron, maka dia gunakan 1 elektron milik si Cl. Kemudian Cl elektron valensinya adalah 7. Maka supaya dia stabil dia butuh 1 elektron lagi. Maka dia gunakanlah 1 elektronnya itu milik si H. Maka mereka saling menggunakan elektron secara bersama. Nah, untuk rumus bangunnya seperti ini digambarkan HCl. Kemudian H2O, maka H juga seperti tadi membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan, dan H yang kedua juga membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Sementara si O butuh 2, maka kedua itu sudah dia peroleh dari H yang pertama, dia pakai juga elektron H yang pertama dan elektron H yang kedua. Maka mereka saling berikatan kovalen. Maka digambarkan rumus bangunnya menjadi H seperti ini, H2O ya. Oke, kita lihat ikatan kovalen itu ada 3 jenis ya nak. Yang pertama ada ikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal yang menggunakan sepasang elektron, artinya mereka sama-sama membutuhkan 1 elektron saja, maka terbentuklah sepasang elektron. Nah, kemudian ada yang kedua ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini terbagi atas 2. Ada ikatan rangkap 2 dan ada ikatan rangkap 3. Nah, kita lihat ikatan yang menggunakan 2 pasang elektron, maka dikatakan dengan ikatan rangkap 2 ya nak. Jadi dia butuh 2 pasang elektron. Nah, kita lihat contohnya ikatan rangkap dalam molekul CO2. Nah, C elektron valensinya ada 4 ya nak. Ini kita gambarkan. Untuk membedakannya, yang C kita gambarkan titik Lewisnya dengan kali. Kemudian atom O, titik Lewisnya ada 7 ya, karena elektron valensinya 7. Dan ini kita kalikan 2 ya, kan CO2 ya molekulnya. Maka dari sini dari menggambarkan rumus Lewisnya adalah C-nya di tengah. Kita lihat tadi elektron valensinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka C untuk mencapai kestabilan dia butuh 4 elektron lagi. Nah, kemudian dari mana dia peroleh 4 elektron lagi? Nah, kita lihat tadi temannya pasangannya adalah si O. O supaya stabil tadi membutuhkan 2 elektron, maka dia perolehlah 2 elektron milik si C. Nah, ini dia gunakan 2 elektron milik si C. Nah, si C tadi kan butuh 4, maka dia juga pakai 2 elektron milik si O yang pertama. Dan kemudian dia butuh 2 lagi kan, sudah dapat dia dari O yang pertama, maka dia butuh 2 lagi. Maka dia gunakan 2 lagi milik si O yang kedua. Sementara si O yang kedua juga membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilannya. Nah, maka ini dia saling berikatan. Nah, kalau kita gambarkan rumus bangunnya C, maka di sini terjadilah ikatan rangkap 2. Karena ada 2 ikatan ya nak ya, sebelah sini 2 ikatan, sebelah sini 2 ikatan. Maka terbentuklah rumus molekulnya menjadi CO2. Nah, inilah yang dikenal dengan ikatan kovalen rangkap 2. Karena terjadinya pemenuhan 2 pasang elektron.
Dan kemudian kita lihat ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3 itu pengertiannya adalah ikatan yang menggunakan 3 pasang elektron. Nah, contohnya ikatan rangkap 3 dalam molekul N2. Nah, kita lihat N elektrovalensinya ada 5, maka kita gambarkan titik Lewisnya 5. Kemudian N yang satunya lagi juga kita gambarkan titik Lewisnya 5. Nah, N yang pertama butuh 3 elektron untuk mencapai kestabilan, karena 5 dia ya, maka untuk mencapai kestabilan kan harus 8, maka dia perlu 3 lagi. N yang pertama. N yang kedua juga begitu, dia butuh 3 elektron lagi untuk mencapai kestabilan, maka titik Lewisnya kita gambarkan seperti ini. Nah, yang 3 elektron yang mereka saling membutuhkan 3 elektron lagi kita dekatkan. Nah, maka terjadilah pemakaian elektron secara bersama-sama. Jadi N yang pertama menggunakan 3 elektron milik N yang kedua, dan begitu juga sebaliknya, N yang kedua menggunakan 3 elektron milik si N yang pertama. Nah, disinilah terjadi ikatan kovalen rangkap 3, karena untuk memenuhi 3 pasang elektron ya, maka terbentuklah rumus molekulnya adalah N2. Nah, itulah yang dikatakan sebagai ikatan kovalen. Sudah anak-anak ibu? Nah, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai ikatan kovalen. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai ikatan kovalen koordinat ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di forum kelas, dan tugasnya akan ibu kirim di GC ya nak ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.